Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizal Firmansyah, NIM 24118. Di sini saya akan melakukan analisis korespondensi dari toko karpet. Yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian adalah ada empat, yaitu UMKM sebagai konteks mikro, menyumbang 60% PDB Indonesia dan menyerap 121 juta tenaga kerja, memberikan justifikasi pentingnya penelitian produk UMKM. Yang kedua adalah fenomena kesenjangan performa. Terdapat perbedaan tingkat kunjungan antara toko karpet di kawasan yang sama meskipun produk karpet karakter populer di Bandung. Eh, Problem posting yang tidak jelas. Posisi kompetitif toko BCC dibanding empat kompetitor, yaitu toko UC, toko HPC, toko HNC, dan toko NY, belum menyatu secara pasti. Yang keempat adalah kebutuhan identifikasi atribut kunci. Diperlukan penelitian untuk mengetahui atribut apa yang harus ditingkatkan setiap toko untuk bersaing. Selanjutnya adalah penggunaan analisis. Kenapa sih kok peneliti itu menggunakan analisis korespondensi? Nah, analisis korespondensi dipilih karena mampu mengelola data, kategori, dan menampilkannya dalam peta atau dua dimensi. Metode ini menampilkan kedekatan antara tokoh dan atribut secara visual, sehingga hubungan serta perbedaan tiap tokoh dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini adalah data yang ada di dalam jurnal, yaitu desain penelitian sederhana, yaitu survei dengan 9 responden dan pelanggan setia 5 toko sebagai baris, pola atribut sebagai kolom. Atribut relevan dengan retail, 10 atribut mencakup aspek produk, pelayanan, dan di sini tuh 10 atributnya itu eh, relevan dengan mencakup toko yang penting dalam bisnis retail. Eh, nah, di sini itu yang kurang dari jurnal adalah tidak menjelaskan, tidak ada tentang tabel summary. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel summary-nya. Interpretasi hasil analisis korespondensi, yaitu ada 4 dimensi yang terbentuk. Namun dimensi yang paling penting adalah dimensi 1 dan dimensi 2 yang mampu menjelaskan sebesar 63,3 variasi data, sedangkan dimensi 2 yaitu 17,6 tidak digabungkan keduanya. Jika digabungkan keduanya, dimensi tersebut sudah bisa menjelaskan, yaitu sebesar 83,9% dari total informasi. Nah, selanjutnya yang tidak ada dalam jurnal adalah bagian overview, raw, dan points. Jadi di dimensi 1 sumbu horizontal, atribut dengan nilai positif tinggi, atribut 6 yaitu 0,703 dengan atribut 10 yaitu 0,349 dan atribut 7 yaitu 0,199. Atribut dengan nilai negatif tinggi yaitu atribut 9 yaitu minus 0,551 dan atribut 4 yaitu minus 0,513 dan atribut 3 yaitu minus 0,296. Di dimensi 2 atribut yang nilai positif tinggi adalah atribut 6 yaitu 0,265
Sedangkan atribut dengan nilai negatif tinggi adalah atribut 3, yaitu 0,884, dan atribut 5, yaitu 0,139. Di sini saya eh, di sini saya menggunakan perbandingan antara eh, apa ya, grafik yang sudah saya buat dengan grafik yang ada di jurnal. Yang pertama adalah kedekatan dengan cahaya. Tokoh UC itu memiliki apa ya, nilai yang lebih menarik dari kedekatan dekat dengan cahaya dan kebersihan. Dan intinya adalah pencahayaan dan kebersihan. Itu yang dimiliki oleh toko UC. Kenapa sih kok toko UC itu banyak dipilih oleh pelanggan? Nah, selanjutnya adalah toko BCC eh, yang lebih unggul dari ruang gerak, harga, harga yang terjangkau, dan potongan harga kayak diskon. Yang keempat adalah toko NY yang dekat dengan variasi dan produk dan lokasi yang strategis. Jadi kayak unggul di variasi produk dan lokasi. Yang selanjutnya adalah toko HPC dan HNC yang berdekatan dan dekat katalog serta parkir. Keunggulannya adalah tersedianya katalog dan parkir yang luas. Nah, eh, tentang critical review. Artikel ini memiliki kelebihan dalam spek metodologi dengan pemilihan yang analisis dan korespondensi yang tepat untuk eh, positioning toko dan data binary yang sesuai dengan karakteristik metode visual. Perceptual map yang jelas, serta rekomendasi strategis yang praktis untuk implementasi UMKM. Namun kekurangan signifikan meliputi ukuran sampel terlalu kecil dan responden seharusnya itu minimal 15. Tidak ada justifikasi teoritis yang memilih metode output SPSS tidak lengkap tanpa summary, tabel raw, dan profil yang krusial. Interpretasi menggunakan pembagian kuadrat yang tidak sesuai standar. Correspondence analysis. Tidak ada uji signifikan, Chi-square, serta transparansi metode yang rendah. Pembelajaran utama adalah pentingnya keseimbangan antara aplikasi praktis dan rigor akademik, di mana koresponden analisis memiliki potensi besar untuk strategi UMKM, namun harus didukung metodologi dan memadai validasi statistik yang benar dan interpretasi sesuai standar agar hasil tidak hanya praktis tapi juga valid secara ilmiah untuk mengembalikan keputusan bisnis dan strategis. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.